Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Kali ini ada rem cakram depan ya. Keluarnya nggak pakem. Jadi kalau buat ngerem melorot ya, nggak pakem intinya ya. Ini jarang sekali diperhatikan sama pemilik motor. Informasi dari yang punya motor kampas baru, tapi direm nggak pakem juga. Sebelumnya juga katanya kayak begitu, tapi ternyata ada satu masalah yang membuat rem ini nggak pakem. Jadi kalau diganti kampas berapa kali pun dia pasti melorot terus. Mau tahu penyebabnya apa? Mari kita lihat sama-sama. Oke, kita telusuri dulu ya. Di sini piringan terlihat coklat ya. Coklat, warnanya coklat. Nah, di sini terlihat ada bekas oli ya. Bekas oli. Di sini. Oli ya. Basah oli. Nah, sekarang pertanyaannya, oli ini dari mana? Mari kita cek bagian atasnya. Oke, di sini terlihat seal shocknya bocor ya. Seal shocknya bocor. Jadi ini yang menjadi penyebab rem ini nggak pakem. Alasannya apa? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi oli shock ini dia udah keluar ya. Ini tanpa disadari biasanya, tanpa disadari sama pemilik motor. Orinya keluar, rembes keluar ya. Langsung turun dia. Nah, ke sini. Terlebih kalau kayaknya ini udah parah. Kalau udah parah biasanya keluarnya itu agak banyak olinya ya. Dia turun ya dari sini, set turun lewat tabung sini. Nah, dia ke sini. Sini ya. Nah, ke sini. Lalu turun ke kampas. Turun ke kampas ya. Nah, di kampas tersebut dia kampasnya basah. Nah, sedangkan cakram ini sendiri bisa pakem kalau bebas dari oli, ya kan? Kalau misalnya ada sedikit oli, apalagi banyak ya, dia pasti akan licin, dan akhirnya nggak pakem, kayak gitu ya. Sebenarnya permasalahannya ini simple, nggak masuk kategori yang permasalahan yang parah sebenarnya. Penyebabnya yaitu adalah oli shock ini. Oli shock turun lewat tabung, lalu ke sini. Nah, di sini langsung menyebar ke kampas. Nah, di sini kampasnya basah oli. Udah basah. Nah, kalau kampas kena oli kan dia jadi licin. Nah, buat ngerem jadi nggak pakem. Oke. Ini kampasnya baru. Tapi dibuat ngerem tetap nggak pakem. Nah. Dia kampasnya masih kelihatan bersih. Dan ini agak hitam juga karena ada olinya ya. Jadi agak kotor lah. Tapi ini kampas asli baru. Saya cek asli baru. Nah, di sini kelihatan coklat juga nih ya kan. Piringan kelihatan coklat. Nah, ini oli. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang solusinya gimana? Solusinya paling tepat, paling ampuh, nggak usah ganti kampas. Kita tinggal perbaiki seal shocknya dulu. Kita seal shocknya kita ganti. Nah, kalau udah ganti kan otomatis sudah sembuh nih oli, nggak bakalan keluar lagi. Ya, kalaupun keluar ya pasti kalau tak kapan lah, kalau udah rusak dia pasti keluar lagi. Nah, yang paling utama itu solusinya ganti seal shock dulu.
Kalau seal shock udah diganti, baru kita bersihkan bagian kaliper dan juga kampasnya. Kampas bisa dicuci pakai air sabun, bisa di amplas, bisa. Yang penting terbebas dari oli ya, terbebas dari oli. Nah itu solusinya kayak gitu saja. Oke. Untuk lebih mantapnya lagi, piringan ini juga harus dibersihkan ya, pakai air sabun ya, dicuci pakai air sabun. Nanti kan udah terbebas dari oli nih. Nah baru dia akan pakem lagi ya, dia akan pakem lagi. Nah sekarang kalau cuma bersihin kampas sama piringan saja, dia sembuh, tapi cuma sebentar karena oli masih keluar yang dari sini, keluar dari sini turun, nanti pasti akan basah lagi kampasnya. Nah kalau basah oli lagi, dia pasti buat ngerem nggak bakalan pakem lagi. Nah kayak gitu ya. Jadi sekali lagi solusinya paling akurat yaitu ganti seal dulu, ganti seal. Kalau udah ganti seal juga dibersihkan bagian kampasnya, kaliper, kampas, juga piringan. Nah kayak gitu ya. Ini solusi yang paling ampuh kayak gitu. Kalau cuma dibersihkan kampas dan piringan, dia nggak akan sembuh karena oli dari sini masih bakalan turun lagi kalau oli shocknya dia belum habis. Oke, ini saja dulu untuk saran ya, saran untuk pemilik motor. Intinya kalau rem depan nggak pakem, udah diganti kampas masih saja nggak pakem, dicek dulu bagian seal shocknya. Kalau dia rembes, nah pasti itu permasalahannya. Permasalahan yang paling harus diatasi dulu. Ini tip dari saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.